Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas mengenai penelitian lapangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama Zainur Rifai dengan NPM 20101040026, Rohmatun 20101040029, Zarah Eka Nur Saputri NPM 20101040041, dan Yeni Winatasari dengan NPM 20101040045. Untuk subbab materi yang akan kami bahas di sini, yang pertama metode studi kasus, yang kedua protokol analisis kualitatif, yang ketiga grounded theory, dan yang keempat analisis protokol verbal. Pendapat Foster dan Young 1997 mengatakan bahwa beberapa studi memenuhi kriteria penelitian lapangan berkualitas tinggi yang secara rutin diterapkan dalam disiplin lain. Validitas internal menjadi permasalahan karena tidak ada peluang untuk menetapkan objek secara acak ke kelompok perlakuan di lapangan. Oleh karenanya, Brownell 1995 halaman 77 meminta perhatian untuk diberikannya pengembangan prosedur yang lebih sistematis untuk penilaian validitas dan reliabilitas internal dan eksternal dalam studi lapangan. Menurut Ferreira dan Merchant 1992, sebagian besar studi lapangan bersifat cross-seksional daripada longitudinal. Dan terakhir adalah luar biasa karena akses mendalam diperluas ke organisasi komersial yang biasanya sulit. 3 bentuk penelitian lapangan. Yang pertama, peserta lengkap. Dapat mengambil salah satu dari bentuk, yaitu partisipan sebagai pengamat. Peran pengamat sebagai peneliti disembunyikan dari organisasi partisipan. Yang kedua, observer sebagai partisipan. Observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut. Yang kedua, pengamat lengkap. Pengamat tidak punya kontak dengan subjek yang diteliti atau pendekatan antropologi. Sifat pelaksanaannya butuh tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi antara peneliti dengan manajemen atau non-peneliti, serta biasanya kemungkinan tidak menggunakan desain penelitian terstruktur. Yang ketiga, pengamat peserta adalah skenario yang paling umum. Peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif atau penelitian tindakan. Proses harus memiliki validitas eksternal karena harus menghasilkan generalisasi yang relevan dengan organisasi lain. Materi yang pertama yaitu mengenai metode studi kasus. Ryan dan yang lainnya pada tahun 1992 membedakan 5 kategori studi kasus akuntansi, yaitu deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil label kasus atau perusahaan tertentu. Misalnya Peterson Waterman pada tahun 1982 dan Smith pada tahun 1994. Yang kedua, ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Misalnya Di Coley dan Smith pada tahun 1996. Yang ketiga, eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan, di mana perlakuan baru diterapkan pada sub-unit situs. Contoh jenis penelitian ini tetap sangat jarang dalam literatur akuntansi. Contoh yang paling terkenal adalah studi Hawthorne pada tahun 1933. Yang keempat, eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Penelitian semacam itu mungkin sulit untuk dipublikasikan dengan sendirinya, kecuali jika penelitian tersebut memberikan kontribusi yang jelas terhadap teori atau metode. Yang kelima yaitu ada eksploratory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan, yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Namun, peluang atau upaya untuk menggeneralisasi temuan jarang terjadi. Merchant pada tahun 1985 dan Simon pada tahun 1990 memberikan contoh studi yang memasukkan data dari berbagai sumber,
Penerapan beberapa metode disebut triangulasi dan menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum dan metode yang berbeda. Peneliti studi lapangan tidak memiliki padanan, ground-based alpha, dan penelitian survei. Mereka juga tidak memiliki kelompok kontrol dan perlakuan dari eksperimen laboratorium untuk menunjukkan perhatian mereka pada reliabilitas dan validitas. Penelitian lapangan dengan desain tidak akan pernah memiliki dasar statistik untuk membangun validitas konstruk yang umum dengan metode penelitian lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai protokol analisis kualitatif. Yang selanjutnya mengenai protokol analisis kualitatif. Nah, ini di mana peneliti dan yang diteliti berinteraksi akan ada peluang untuk bias. Silverman tahun 89 dan Mason tahun 94 menekankan bahwa data kuantitatif dan kualitatif adalah sumber pelengkap yang harus digabungkan untuk memanfaatkan kekayaan temuan kualitatif dan potensi ketelitian serta peningkatan kredibilitas temuan kuantitatif. Penggunaan protokol analisis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman tahun 94 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena yang pertama menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proposisi data. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Silverman tahun 85 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi, yaitu yang pertama antropologi kognitif, peneliti yang berfokus pada kompetisi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku sehingga mereka dapat diterima oleh kelompok lainnya. Yang kedua, interaksionisme simbolik, peneliti tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Yang ketiga, ada etnometodologi, penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi serta lebih memperhatikan perilaku sosial aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Yang selanjutnya materi mengenai ground theory atau teori bumi akan dijelaskan pada slide berikutnya. Glasser dan Strauss tahun 67 berpendapat bahwa teori yang dikembangkan secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris. Nah, grounded theory semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Namun perbedaan pandangan berikutnya antara Glasser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan antara arti istilah yang terlibat. Nah, akibatnya bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan menjadi yang pertama pendekatan dasar Glasser dan Strauss tahun 67 dibumbui oleh Glasser. Dia menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Yang kedua, pendekatan Strauss dan Corbin mengikuti Strauss yang jauh lebih terstruktur dan perspektif, dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang analisis protokol verbal. Slovic tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka berpikir keras, merinci apa yang mereka lakukan dalam hal informasi yang digunakan dan cara penggunaannya.
Sebuah tape recorder biasanya akan digunakan selama latihan ini. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar untuk pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah untuk setiap mata pelajaran. Larker dan Lessig tahun 1983 menggunakan protokol retrospektif keputusan setelah penyelesaian tugas eksperimental untuk memperbaiki model regresi pengambilan keputusan investasi yang awalnya didasarkan pada akurasi keputusan. Kemudian Bauman tahun 1984 memberikan salah satu contoh awal penggunaan FPA kontemporer dalam literatur akuntansi ketika ia membandingkan proses keputusan pembuat keputusan ahli dan pemula. Anderson tahun 1985 dan Harte serta Coyle tahun 1995 memberikan bukti yang menunjukkan bahwa analisis protokol verbal kontemporer dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perilaku pra-keputusan. Anderson tahun 1988 menyajikan analisis protokol verbal pemeriksaan penawaran umum perdana atau IPO oleh analisis keuangan dengan fokus pada proses pencarian, waktu pengambilan keputusan, kesimpulan keputusan, dan item informasi yang ditangani. Kesimpulannya, di mana sumber daya tersedia untuk mempekerjakan lebih banyak subjek dan untuk mengevaluasi pertimbangan secara rinci. FPA menyediakan sarana alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi proses keputusan dan salah satu yang masih sangat kurang dimanfaatkan. Demikianlah pemaparan materi mengenai penelitian lapangan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.